Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan Format Channel. Kali ini saya akan membahas materi pertemuan awal atau bab awal pada kelas 7 SMP, yaitu tentang bilangan. Nah, nanti pada submaterinya kita akan membahas berbagai jenis bilangan serta bagaimana cara mengurutkan bilangan bulat. Langsung saja, jenis bilangan yang pertama itu adalah bilangan asli. Nah, jadi bilangan asli ini adalah bilangan yang terdiri dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Seterusnya ini maksudnya tidak terhingga ya. Kemudian, bilangan yang kedua itu adalah bilangan cacah. Nah, bilangan cacah ini adalah bilangan asli yang ditambah dengan 0. Artinya bilangan cacah ini dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian ada yang dikatakan bilangan bulat. Bilangan bulat ini adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Jadi, bilangan bulat ini adalah bilangan yang ada pada garis bilangan. Oke, jadi bilangannya itu terdiri dari bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. 0, kalau ke kiri itu ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Kemudian, dari 0 ke kanan itu ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan irasional. Bilangan rasional dulu ya. Bilangan rasional. Bilangan rasional adalah semua bilangan bulat ditambah pecahan dan desimal yang bisa menjadi pecahan. Contoh, jadi semua bilangan bulat itu termasuk bilangan rasional. Bilangan bulat itu yang ini. Berarti semua bilangan yang ini itu termasuk juga bilangan rasional. Ditambah pecahan. Jadi semua bilangan pecahan yang bisa diubah ke dalam bentuk desimal itu termasuk bilangan rasional. Contoh, setengah. Setengah ini merupakan bilangan rasional karena setengah ini bisa diubah menjadi bentuk desimal. Nah, kemudian 0,25. 0,25 ini bisa diubah ke dalam bentuk pecahan sama dengan 1/4. Makanya dia bilangan rasional. Kemudian bilangan 0,1212. Nah, ini adalah bilangan desimal yang berulang secara berurutan ya. Ini juga merupakan bilangan rasional. Jadi semua bilangan yang bisa diubah ke dalam bentuk dari desimal ke bentuk pecahan atau dari pecahan ke bentuk desimal itu merupakan bilangan rasional. Kemudian bilangan akar. Ya, bilangan akar. Bilangan akar yang mempunyai hasil. Contoh akar 4. Akar 4 itu hasilnya adalah 2, karena 2 kali 2 sama dengan 4. Oke, bisa ya. Tapi kalau akar 5, nah akar 3 itu bukan merupakan bilangan rasional karena nggak ada hasilnya. Nggak ada bilangan yang bisa dikalikan menjadi akar 5 atau akar 3. Nah, jadi kalau akar 5 dan akar 3 itu merupakan bilangan irasional. Itu ya perbedaannya. Bilangan irasional terdiri dari desimal yang tak berujung, desimal yang tidak dapat diubah ke pecahan, dan bilangan yang tidak bisa keluar dari akar. Contohnya, nah desimal yang tak berujung itu contohnya gini, 0,1234566 sampai dan seterusnya. Gak ada ujungnya. Dan desimal ini itu nggak akan bisa diubah ke dalam bentuk pecahan. Nah, makanya dia termasuk bilangan irasional. Kemudian bilangan
akar 3. Nah, ini nggak akan bisa keluar dari akar, karena nggak ada akar 3 jawabannya ya. Dia tetap aja akar 3, makanya disebut bilangan irasional. Ini kemudian bilangan V. V itu 3,14 dan seterusnya. Nah, nggak ada ujungnya, makanya termasuk bilangan irasional. Kemudian, semua bilangan yang telah saya sebutkan tadi itu termasuk ke dalam bilangan real, ya. Jadi bilangan asli, caca, bulat, rasional, dan irasional itu termasuk kumpulan bilangan real. Oke. Nah, kemudian yang ketujuh itu adalah bilangan imajiner. Nah, disebut bilangan imajiner karena bilangannya tidak terbayangkan. Contoh, disebut akar negatif. Misalnya akar negatif 1, akar negatif 2, akar negatif 3, dan seterusnya. Ada lagi yang disebut bilangan kompleks. Bilangan kompleks ini campuran dari bilangan real dan bilangan imajiner. Nah, contohnya gimana, Bu, bilangan kompleks ini? Misalnya 1, akar 3, akar negatif 1. Nah, itu berarti merupakan bilangan kompleks karena dia terdiri dari bilangan real dan imajiner. Kemudian yang ke-9 itu ada bilangan ganjil. Bilangan ganjil ini sebenarnya bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2. Ya, contohnya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. 1 itu tidak habis dibagi 2. 3 juga tidak habis dibagi 2. Ya kan? Tidak ada hasilnya. Tidak ada hasilnya dalam bentuk bilangan bulat, tapi bisa dalam bentuk desimal, jadi tidak habis, ada sisanya. Itulah arti dari bilangan ganjil. Kalau bilangan genap, itu adalah bilangan bulat yang habis dibagi 2, contohnya 2. 2 bagi 2, 1, habis kan? 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3, dan seterusnya. Itu adalah bilangan genap. Nah, sekarang bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Contoh, 2. 2 ini hanya habis dibagi oleh 1 dan 2 ini sendiri. Contoh, 2 bagi 1, 2. 2 bagi 2, 1. Nah, jadi hanya habis dibagi bilangan itu aja. Bu, kenapa 1 nggak masuk? Karena 1 hanya bisa dibagi dengan 1. Jadi syaratnya ada 2. Dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Contoh, 3. 3 merupakan bilangan prima karena hanya habis dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Dirinya sendiri berapa? 3. 3 bagi 1, 3. 3 bagi 3, 1. Nah, kenapa 4 nggak masuk, Bu, ke dalam bilangan prima? Karena 4 itu bisa dibagi dengan 1, hasilnya 4. 4 juga bisa dibagi dengan 2, hasilnya 2. 4 juga bisa dibagi dengan dirinya sendiri, hasilnya adalah 1. Jadi, 4 itu bukan merupakan bilangan prima karena bisa dibagi dengan 2. Oke, paham ya? Kemudian ada bilangan komposit. Bilangan komposit itu adalah bilangan asli yang memiliki 2 faktor prima. Nah, jadi sebenarnya bilangan komposit ini adalah kebalikan dari bilangan prima, tapi 1 tidak termasuk ya. Contoh, 4. 4 ini memiliki faktor prima lebih dari 2. Ya kan? Contohnya, 1 kali 4 itu 4, 2 kali 2 itu 4. Nah, jadi dia memiliki 2 faktor prima. Oke, paham ya? 6. 6 itu bisa dari 1 kali 6, kemudian 2 kali 3. Jadi dia memiliki 2 faktor prima.
Nah, itu tadi jenis-jenis bilangan. Sekarang sebenarnya pada kelas 7 semester 1 ini kita difokuskan membahas tentang bilangan bulat. Jadi bilangan rasional, irasional, imajiner itu dibahas nanti ya, nggak sekarang. Bukan pada SMP kelas 1. Oke, bilangan bulat. Nah, jadi bilangan bulat ini sebenarnya adalah bilangan seperti yang saya bilang tadi, terdiri dari bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif serta bilangan cacah yaitu 0. Nah, jadi yang ada pada sepanjang garis bilangan ini itu adalah bilangan bulat. Oke, paham ya sampai sini tentang bilangan bulat? Jadi bilangan bulat itu terdiri dari bilangan negatif, bilangan cacah, dan bilangan positif. Contoh. Nah, pada garis bilangan di atas, makin ke kanan letak bilangan, maka nilainya akan semakin besar. Nah, misalnya 1 itu lebih besar dari 0 karena letaknya 1 ini lebih ke kanan dari 0. Ya, ingat ya, letak bilangannya semakin ke kanan semakin besar, sebaliknya semakin ke kiri semakin kecil. Berarti nilai negatif ini ketika lebih tinggi nilai negatifnya, berarti bilangan itu semakin kecil. Contoh, negatif 1 dan negatif 5, mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah negatif 5, karena letak posisinya pada garis bilangan ini lebih ke kiri daripada negatif 1. Artinya, jika bilangan bulat itu nilainya negatif, maka semakin besar angkanya itu akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin kecil angkanya, nilainya itu akan semakin besar. Itu berlaku untuk bilangan bulat negatif. Kalau bilangan bulat positif lain lagi. Semakin kecil angkanya, berarti nilainya juga semakin kecil. Semakin besar angkanya, maka nilainya juga semakin besar. Contohnya, 1 itu lebih besar dari 5. 5 lebih besar dari 1 karena dia semakin ke kanan ya, nilainya semakin besar, angkanya juga semakin besar, nilainya juga semakin besar untuk bilangan bulat positif. 0 itu lebih besar dari negatif 1 karena dia lebih ke kanan pada garis bilangan. Oke, paham ya sampai di sini? Negatif 3 lebih kecil dari 2. Ya, karena ini kan nilainya negatif, semakin ke kiri semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar. Negatif 4 lebih kecil dari negatif 1. Negatif 2 lebih besar dari negatif 5. Sampai sini paham ya? Oke, saya kasih contoh. 2 itu lebih besar, ini tandanya lebih besar ya. Kalau buncitnya ke kanan, itu tandanya lebih besar. 2 lebih besar dari 1, benar ya. Negatif 2 lebih kecil dari negatif 1. Ingat, semakin ke kiri, angkanya itu akan bernilai semakin kecil. Negatif 2 lebih kecil dari negatif 1. Kalau pada bilangan bulat negatif, semakin besar angkanya, itu nilainya semakin kecil. Ingat ya. 3 lebih besar dari 2. Benar, 3 lebih besar dari 2 karena dia semakin ke kanan pada garis bilangan. Kemudian negatif 3 itu lebih kecil dari negatif 2. Negatif 3 lebih kecil dari negatif 2. Semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Oke, itu tadi sekilas pengenalan tentang bilangan bulat dan urutannya. Nah, sekarang agar lebih paham, silahkan kerjakan soal berikut ini. Nah, jika kurang paham, boleh bertanya di kolom komentar. Nah, nomor 1, dengan menggunakan garis bilangan, tentukan
5 bilangan bulat yang terletak di sebelah kiri negatif 3. Lihat garis bilangan tadi, ya. 5 bilangan yang terletak di sebelah kiri negatif 3 itu apa aja? Disebutin bilangannya. Oke. Kemudian yang nomor 2, susun bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil. Nah, ingat ya, bilangan ini susun dari bilangan yang terkecil. Misalnya contoh, kalau dari yang nomor A ini, bilangan yang paling kecil itu yang mana? Bilangan yang paling kecil adalah negatif 7. Ya, karena ini dia kalau pada garis bilangan dia semakin ke kiri. Oke, sampai yang terbesar, kira-kira yang terbesar nanti mana? 9. Karena dia nanti letaknya berada di paling kanan. Oke, bisa ya. Kalau yang nomor 3, isilah titik-titik di bawah ini dengan tanda lebih kecil atau lebih besar. Kayak contoh yang saya kasih tadi. Negatif 7 ini kira-kira lebih besar atau lebih kecil dari 1? Oke, selamat bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.